Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini di tahun ajaran baru, saya akan membagikan cara bagaimana meluluskan kelas akhir pada tingkatan MI, MTS maupun MA. Karena untuk tugas pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu operator adalah meluluskan kelas akhir terlebih dahulu sebelum nanti lanjut pada tugas-tugas selanjutnya yang nanti akan juga saya buatkan bagaimana tutorialnya, tapi di lain video. Untuk hari ini kita fokus pada meluluskan siswa terlebih dahulu karena itu yang paling utama. Setelah mungkin nanti meluluskan siswa, kita lompat dulu ke bio karena untuk tingkatan MA, MTS, MI itu untuk tahun ini akan melaksanakan ANBK. Untuk di kelas jenjang MI itu kelas 5, terus di Sanawiyah itu di kelas 8, terus kemudian di kelas Aliyah itu kelas 11. Oke. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, kemarin sudah muncul info untuk meluluskan siswa, tapi banyak sekali Bapak Ibu operator itu yang mengeluh karena pedoman atau petunjuk ketika meluluskan siswa itu ternyata pas di lapangan itu agak berbeda. Jadi ada yang nggak muncul nilainya, ada yang susah atau mengulang terus dan sebagainya. Nah, ini tadi saya sudah coba cek dan ternyata mungkin untuk teknik awal yang pertama sebelum Bapak Ibu meluluskan siswa agar smooth ya, istilahnya itu smooth, lancar, itu Bapak Ibu harus menentukan kepala madrasahnya dulu. Jadi tahapan pertama yang paling utama loh ya, yang paling utama adalah Bapak Ibu harus menentukan kepala madrasah. Nah, setelah Bapak Ibu menetapkan kepala madrasah, baru mengikuti tahapan yang ada di Kemenak, yang ada di komunitas-komunitas manapun. Jadi yang mulai dari meluluskan terus sync ke PDU atau RKM itu, terus nanti siswanya bakal muncul langsung di data alumni. Oke. Terus bagaimana cara menambahkan kepala madrasah? Nah, untuk cara menambahkan kepala madrasah seperti biasa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pergi ke menu daftar GTK, klik daftar GTK ini. Setelah Bapak Ibu mengklik daftar GTK akan muncul semua GTK yang ada di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu memilih lihat detail, kemudian tugas utama, lalu pilih kepala madrasah. Nanti langsung muncul JTM-nya yaitu 24 jam. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu sudah melakukan tahapan yang pertama yaitu menentukan kepala madrasah. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk meminimalisir error marginnya. Kenapa seperti itu? Karena banyak kemarin yang saya tanya dan juga sebagai testimonial bahwa ketika tidak menentukan kepala madrasah dulu, ada yang sync PDU-nya itu error, terus kemudian ada yang nggak muncul nilainya, terus kemudian dan sebagainya macam, banyak lah. Tapi ketika saya suruh untuk menentukan kepala madrasahnya dulu, kemudian barulah muncul ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, sekarang kalau sudah menentukan kepala madrasah, lanjut kita ke menu siswa ya. Ke menu siswa, langsung ke menu akademik. Nah, di sini langsung Bapak Ibu memilih kelulusan. Jangan sampai keluar dari prosedur ya Bapak Ibu. Jadi harus sesuai pedoman. Apa yang harus dikerjakan dulu itu yang dikerjakan. Jangan langsung loncat-loncat, naikkan kelas dulu dan sebagainya. Nanti soalnya kalau Bapak Ibu nggak mengerjakan sesuai dengan urutan, nanti mungkin banyak masalah seperti itu. Nah, untuk urutan besok akan saya buatkan juga videonya, apa saja rentetan urutan yang harus dikerjakan agar pengerjaan operator Bapak Ibu itu bisa berjalan dengan lancar dan
ya kemungkinan meminimalisir masalah. Soalnya sudah urut. Seperti contoh, misalnya sekarang Bapak Ibu itu belum meluluskan siswa, lalu Bapak Ibu langsung klik menaikkan kelas. Nah, itu juga nanti akan malah rusak Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa di kelas akhir itu belum keluar, Bapak Ibu langsung masukkan. Nah, kayak gitu itu jangan sampai ya, Bapak Ibu harus sesuai dengan urutannya masing-masing. Kecuali ya ada kecualiannya. Kecuali Bapak Ibu mengerjakan melengkapi infrastruktur atau apapun yang nggak ada hubungannya dengan yang urutan. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu mengisi gedung atau ruang, nah itu nggak ada urutan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengisi ya silahkan. Tapi kalau untuk masalah ini mulai dari meluluskan sampai nanti mengatur jadwal guru itu harus runtut Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Oke, kita lanjut. Setelah menu akademik, kemudian pilih kelulusan. Nah, di sini karena tadi sudah bilang bahwasanya siswa sudah saya luluskan, maka di sini kosong Bapak Ibu, ada 2 rombel kosong. Pastikan di sini juga kosong ya kalau Bapak Ibu itu sudah meluluskan. Di menu belum prosesnya ini sudah nggak ada siswanya karena semuanya sudah diproses. Nah, masuk ke menu sudah diproses. Di sini akan muncul nilainya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanan ini muncul nilainya. Kemarin itu ada yang bilang ketika meluluskan ini nilainya nggak ada. Nah, ini jangan sampai kosong ya Bapak Ibu untuk nilai rata-rata UAMnya, karena ini wajib diisi. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada isinya? Nah, Bapak Ibu harus pilih batalkan kelulusan. Ada di menu alumni. Habis ini terus kemudian kita masuk ke menu alumni ya. Kita masuk ke menu daftar alumni. Bapak Ibu agak error. Nah, pilih tahun ajaran yang sekarang. Nah, pastikan siswanya itu jumlahnya sama ya Bapak Ibu. Nah, ini jumlahnya itu ada di bawah. Jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di lembaganya Bapak Ibu. Siswanya ada berapa? Ini seperti punya saya, contohnya totalnya ada 42. Maka di sini sudah cocok. Nah, kalau tadi misalnya Bapak Ibu menemukan hal di mana nilainya itu nggak keluar, maka Bapak Ibu bisa membatalkan. Caranya gimana? Lihat detail yang ada di kanan ini. Terus kemudian batalkan kelulusan yang warna merah. Nanti Bapak Ibu sinkron lagi, akhirnya nilainya mungkin muncul seperti itu. Nah, itu adalah salah satu rentetan bagaimana cara pengerjaan untuk meluluskan siswa yang benar. Jadi harus menemukan kepala madrasah dulu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu langsung sync PDUM, nanti mungkin banyak kendala. Terus bagaimana kalau misalnya siswanya yang masuk itu yang ada di menu tadi di kelulusan, siswanya itu di sini masih ada padahal sudah di sync PDUM. Nah, Bapak Ibu klik lagi sync kelulusan PDUM, nanti sampai siswanya itu benar-benar tersinkron nilainya ya. Pastikan nilainya benar, nanti maka akan masuk ke menu sudah diproses. Boleh diklik banyak Bapak Ibu, jadi sampai siswanya itu benar-benar masuk di menu sudah diproses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin di kesempatan video kali ini saya hanya menyampaikan itu. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan di video-video selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.